Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Wow wow wow, hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis, yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Wow wow wow, hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Wow wow wow, hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis, yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Wow wow wow, hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Wow wow wow, hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Nah, kita ketemu lagi di hari Minggu ini. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Kakak Kanatali Pakpahan dan ada teman kakak Kak Lasma. Mari kita ucapkan selamat hari Minggu Kak Lasma. Selamat hari Minggu adik-adik. Dan ada juga Inang Sintua berusia Gian. Selamat hari Minggu Inang. Selamat hari Minggu adik-adik. Dan ada juga pemusik kita sebagai keyboardis yaitu Bang Jeremy Padede. Selamat hari Minggu Bang. Dan ada juga Amang Manurung sebagai gitaris kita. Selamat hari Minggu Amang. Dan juga ada bass kita yaitu Bang Adianto Tampu Bolon. Selamat hari Minggu Abang. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari Minggu ini, mari kita bernyanyi Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus,
dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baiklah adik-adik, kita mendengarkan hukum Tuhan, yaitu hukum yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Nah adik-adik, kita tahu bahwa Tuhan Yesus sayang pada kita semua. Jadi mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat, Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah adik-adik, kita akan mendengar pengumuman. Yang pertama, ibadah kita tetap online ya. Jadi semangat ya adik-adik untuk terus menonton dan menantikan ibadah kita pada hari Minggu ini. Dan jangan lupa buat fotonya
untuk dikirim ke kelas masing-masing. Dan yang kedua, mari kita dengarkan doa syafaat dari kelas Tesalonika. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang di rumah supaya diberi kesehatan dan diberkati. Kami mau berdoa untuk para orang tua kami supaya diberi kesehatan dan diberkati, dan juga memberikan hati yang sabar mengajarkan kami. Kami mau berdoa untuk para guru sekolah minggu kami supaya diberi kesehatan dan diberkati. Kami ingin berdoa untuk COVID-19 yang telah lama di permukaan ini. Kami mohon Tuhan Yesus supaya berakhir COVID-19 kembali kita sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu dari buku ND Holland Dak Dak Nak. Baiklah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Hingga pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah online. Bapa di surga, biarlah Roh Kudus-Mu menuntun hati dan pikiran kami, agar kami mau dengar-dengaran dan firman-Mu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Biarlah firman-Mu menjadi menambah kekuatan, menumbuhkan iman percaya kami hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan di hari ini, di minggu pertama setelah Trinitatis, yang tertulis di Mazmur pasal 127 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Baiklah, Inang bacakan untuk kita. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum Inang melanjutkan khotbah ini, marilah kita menonton film ini. Di suatu sekolah, ada seorang anak bernama Timmy. Timmy anak yang pintar dan Timmy anak yang disenangi oleh teman-temannya. Namun suatu kali
Timmy merasa sedih. Kira-kira kenapa ya? Timmy merasa dia tidak sepintar dulu lagi. Dia tidak sehebat dulu lagi. Dia merasa dirinya tidak berharga. Oh. Oh. Hey Selin, apa kabar? Hai Timmy, kok kamu kelihatannya sedih sekali? Kenapa? Iya Selin, aku sekarang nilai ulanganku jelek semuanya. Teman-teman sekarang nggak ada yang mau ikut aku, nggak ada yang mau Selin, karena nilaiku jelek semua. Padahal kan dulu ulanganku paling bagus, paling hebat. Tapi sekarang Wah, Timmy, iya Selin. jangan begitu. Oh begitu ya Selin. Iya, kamu Iya Selin. berharga bukan karena nilai kamu. Bukan karena nilai aku. Bukan, Oh, kamu berharga gitu. juga bukan karena kamu banyak temannya atau enggak. bukan juga karena banyak temannya atau enggak Selin. Bukan, kamu berharga Ya. karena Yesus yang memilih kamu. Jadi semuanya karena Yesus ada di hatiku Selin. Ada di hati kita. Selin, Timmy. Hai Kak Hana. Kak Hana. Woi. Tadi Kak Hana dengar Timmy lagi sedih kenapa? Iya Kak Hana, si Timmy, dia lagi sedih karena dia udah gak sepintar dulu lagi. Iya Kak Hana, aku sedih sekali. Karena teman-temanku udah gak mau deket-deket aku lagi. Aku nggak seperti dulu lagi. Karena nilai-nilaiku udah pada jelek Kak Hana. Tapi tadi Selin bilang bahwa aku berharga bukan karena nilaiku, juga bukan karena aku banyak teman. Benar Timmy, kamu berharga bukan karena kamu pintar, bukan karena kamu banyak teman, tapi kamu berharga karena kamu miliknya Tuhan Yesus. Aku miliknya Tuhan Yesus ya Iya, Kak. benar Timmy. Nah, kakak punya gambar nih. Punya gambar. Iya punya gambar. Nah, ini adalah Nick Vujicic. Dia nggak punya tangan dan nggak punya kaki. Tapi dia jadi juara perenang loh di antara orang-orang cacat. Kenapa? Karena dia merasa dirinya berharga. Karena dia milik Tuhan Yesus. Karena dia milik Tuhan Yesus Iya, ya Kak. benar Timmy. Kakak punya gambar lagi nih. Coba lihat. Nah, kalau ini dia hanya punya 2 jari. Kemana jarinya? Kemana jarinya? Nah, tapi walaupun dia hanya punya 2 jari, dia merasa dirinya berharga dan dia miliknya Tuhan Yesus. Dan dia menjadi juara pianis dunia loh. Kok bisa ya Kak Hana? Iya, karena dia merasa dirinya berharga. Jadi Timmy, kamu berharga atau tidak bukan karena apa yang kamu miliki. Bukan ya Kak. Bukan, tapi karena Tuhan Yesus memilih Timmy untuk menjadi anak-anaknya. Tuhan Yesus memilih aku ya Kak. Betul Timmy. Ya udah deh Kak. Sekarang aku mengerti bahwa sekarang aku berharga bukan karena nilaiku, bukan karena aku banyak teman, tapi karena Yesus ada di hatiku. Iya kan Kak Hana? Betul Timmy. Aku berharga. Aku berharga. Yeay! Nah, adik-adik, bagaimana cerita di dalam film tersebut? Ada seorang anak yang bernama Timmy. Anak tersebut adalah anak yang pintar. Selama ini banyak temannya. Tetapi entah kenapa akhir-akhir ini dia
agak berkurang kemampuannya. Dia merasa seperti orang yang tidak punya teman, seperti orang yang tidak dihargai, tidak punya keberanian, dan menjadi murung setiap hari. Sehingga di suatu saat dia bertemu dengan seorang temannya yang bernama Sally. Dia cerita kepada temannya bahwa dia merasa sedih, dia tidak merasa punya teman, dia sendiri, dia tidak dihargai teman-temannya. Namun adik-adik, Sally menjawab. Katanya, Timi, kamu adalah anak istimewa di hadapan Tuhan Yesus. Bukan karena kepintaranmu, bukan karena keistimewaanmu atau kebolehanmu, tetapi Tuhan Yesus sudah memilih kamu dan kamu selalu dikasihi Tuhan Yesus. Demikianlah adik-adik firman Tuhan hari ini mengatakan di ayat 3 di sini, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Adik-adik, dari awal firman Tuhan sudah mengatakan bahwa anak-anak adalah sangat istimewa di hadapan Tuhan. Terbukti anak-anak pada firman ini digambarkan seperti anak panah di tangan pahlawan. Bagaimana seorang pahlawan pergi ke medan perang harus membawa anak panah. Kalau tidak membawa anak panah, berarti tidak ada gunanya seorang pahlawan. Namun adik-adik, kita adik-adik semua jauh lebih berharga daripada anak panah di tangan pahlawan. Adik-adik sangat berharga di hadapan Tuhan. Adik-adik masih ingat khotbah di hari Minggu kemarin yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi anak-anak. Di dalam khotbah Minggu kemarin, para murid Yesus melarang anak-anak datang ke Tuhan Yesus. Namun Tuhan Yesus marah. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Karena di dalam anak-anak itu harus seperti anak-anak itu kita menerima kerajaan Allah. Anak-anak itu dipeluk oleh Tuhan Yesus dengan penuh kasih sayang. Adik-adik, demikian juga kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik bisa merasakan kasih Tuhan Yesus di dalam keluarga melalui orang tua. Di saat adik-adik sakit, orang tua membawa adik-adik berobat ke rumah sakit supaya sembuh. Di saat adik belajar, ada guru-guru yang mengajar adik-adik. Kalau tidak bisa mengerjakan PR, tetapi kalau adik-adik semangat, pasti ada yang menolong. Orang tua atau kakak atau guru, terlebih lagi mengenal firman Tuhan. Adik-adik dituntun oleh abang, kakak, guru sekolah minggu. Itu semua adalah kasih daripada Tuhan Yesus. Jadi adik-adik jangan pernah merasa minder atau merasa rendah diri. Kalaupun ada kegagalan, tetapi tetap semangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengasihi adik-adik sekalian. Terlebih lagi Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Supaya kita dan adik-adik layak di hadapannya. Sekali lagi adik-adik,
Seperti hukum Taurat hari ini juga mengatakan kita harus hormat kepada orang tua. Kenapa? Karena orang tua itu adalah wakil dari Tuhan Yesus untuk menyayangi seluruh adik-adik di tiap rumah tangga. Untuk itu, hormatilah orang tuamu. Karena kasih Yesus bisa adik-adik rasakan melalui orang tua, melalui kakak-kakak, dan melalui semua orang yang mengasihimu. Sekali lagi adik-adik, kita juga tidak boleh membenci orang lain. Walaupun kita berbeda agama, walaupun kita berbeda warna kulit, beda warna rambut, beda suku atau beda agama, tetapi Tuhan Yesus mengatakan kita harus menyayangi sesama karena Tuhan Yesus telah lebih dahulu mengasihi kita. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita dikasihi Tuhan Yesus. Namun Tuhan Yesus mengasihi kita adalah karena anugerah dan kasih-Nya kepada setiap orang. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini mengingatkan kami, mengingatkan anak-anak kami, agar mereka selalu tetap semangat di dalam hidupnya. Walaupun kadang-kadang mendapat kesusahan ataupun kesulitan, ataupun kegagalan, tetapi mereka harus ingat bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan yang selalu dikasihi Tuhan. Mereka sangat berharga di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga para orang tua, berikan mereka juga rezeki agar mereka mampu menuntun anak-anak mereka. Demikian Tuhan, kami juga berdoa untuk abang kakak guru sekolah minggu, agar mereka juga benar-benar melayani adik-adik sekolah minggu, khususnya sekolah minggu HKBP Jaka Sampurna. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Pujian, Aku Istimewa. Bukan karena
Marilah kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang Di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa di ibadah minggu depan ya. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji.